Hello everyone, my name is Raffi Firmansyah, NIM 202410189. I'm student at the University of Sultan Taha Saifuddin, Jambi, supporting Lesuter Sri Ramdayani Sakunti, MSc.Ed. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul agreement. Matching the sentence parts atau mencocokkan bagian kalimat. Nah, agreement adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan setuju atau agree tentang suatu hal dan bagaimana cara kita menanggapi suatu pernyataan dari seseorang. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa cara atau ungkapan yang bisa digunakan untuk menyatakan pernyataan setuju. Sedangkan disagreement adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang menyatakan tidak setuju atau disagree. Ungkapan tersebut digunakan ketika kita ingin merespon ujaran orang lain, khususnya sebuah pendapat. Ungkapan agreement dan disagreement dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, expressing total agreement. Yang kedua, expressing partial agreement. Dan yang ketiga, expressing disagreement. Expressing total agreement. Contohnya yaitu, I agree with you entirely. Yang kedua, I am of the same opinion. Dan yang ketiga, that's exactly what I think. Selanjutnya, yang kedua yaitu expressing partial agreement. Contohnya yaitu, that's true, but I agree with you in principle, but it is only partly true that. Yang ketiga, expressing disagreement. Contohnya yaitu, I don't agree with you. I am of a different opinion because I cannot agree with this idea. The grammatical subject of agreement atau subjek tata bahasa perjanjian. Salah satu keunikan bahasa Inggris adalah adanya sebuah aturan disebut subject verb agreement. Artinya, dalam kalimat berbahasa Inggris yang mengandung verb atau kata kerja harus selalu disesuaikan dengan subjek dalam kalimat tersebut. Subject verb agreement memiliki aturan yang harus diikuti, yaitu singular dan plural. Subjek singular yaitu he, she, it. Maka kata kerja juga singular yaitu dengan menambahkan s, es, atau yes di belakangnya. Subjek plural yaitu we, they. Maka kata kerja juga plural tidak menambahkan apa-apa. Contohnya itu, Bimo goes to school. Yang kedua yaitu ada there dan here. Untuk there dan here berbentuk verb, ditentukan berdasarkan kata benda setelahnya. Contohnya yaitu, here is a cat. Yang ketiga yaitu frasa tambahan. Frasa tambahan atau interpreting clauses adalah frasa yang ditambahkan setelah subjek, seperti together with, as with us, dan lain-lain. Contohnya yaitu, Chika together with her brother likes to visit his family. Yang keempat, kata penghubung and. Ketika dua subjek digabungkan dengan kata and atau dan, maka subjek itu berarti lebih dari satu, sehingga menjadi plural. Contohnya itu, Reno dan Reiki are at work.
Yang kelima, kata untuk menjelaskan kuantitas. Jika terdapat kata yang menjelaskan kuantitas seperti all, most, same, half, dan sebagainya yang diikuti oleh kata of, maka verb yang digunakan bergantung pada kata benda setelahnya. Contohnya yaitu all of the bird flew away. Yang keenam, aturan khusus untuk sejumlah kata. Terlepas dari aturan-aturan di atas, ada juga sejumlah kata yang walaupun mengandung makna jamak, tapi secara tata bahasa selalu berbentuk tunggal. Berikut sejumlah kata yang menggunakan aturan khusus ini. Yang pertama yaitu everyone menjadi everybody, bisa juga menjadi each, atau every. Nah, yang kedua yaitu ada somebody, bisa juga menjadi someone atau something. Dan yang ketiga, anybody, bisa menjadi anyone atau anybody. Yang terakhir yaitu no one, bisa menjadi nobody atau nothing. Making subject and verb agree, yaitu membuat subjek dan kata kerja setuju. Nah, cara untuk mengenali subjek dan kata kerja dalam kalimat persetujuan, yang pertama, gunakan kata kerja jamak ketika subjek kalimat terdiri dari dua atau lebih kata benda atau kata ganti yang dihubungkan oleh dan. Ketika dua atau lebih kata benda tunggal atau kata ganti yang dihubungkan oleh or atau nor, maka menggunakan kata kerja singular. 3. Ketika subjek majemuk memiliki kata benda atau kata ganti tunggal dan jamak yang digabungkan oleh or dan nor, kata kerja harus sesuai dengan bagian subjek yang paling dekat dengan kata kerja. Keempat, does not. Dan bentuk kontraksinya does hanya boleh digunakan dengan subjek tunggal. Does, kontraksi do not, hanya boleh digunakan dengan subjek jamak. Namun, saat menggunakan yang pertama dan kata ganti orang kedua, I and you, tidak harus digunakan. Dan yang kelima, kata kerja akan selalu setuju dengan subjek, bahkan jika sebuah frase memisahkan subjek dan kata kerjanya. 6. Kata ganti tidak tentu, seperti each, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, and no one. Dan membutuhkan kata kerja tunggal. Kata benda seperti civic, mathematics, dollar, miss, missless, dan news membutuhkan kata kerja tunggal. 8. Kata kerja jamak diperlukan untuk kata benda seperti seekers, tweezers, trousers, and shears. 9. Subjek akan mengikuti kata kerja dalam kalimat yang diawali dengan there are there. Kata kerja akan setuju dengan subjek yang mengikutinya. 10. Kata benda kolektif seperti family, group, team, dan committee, serta kata benda kolektif yang tidak menggambarkan orang seperti ice cream, forest, dan money dianggap sebagai kata benda tunggal. 11. Ekspresi seperti with, together with, including, in addition, atau juga tidak mengubah topik pembicaraan dari tunggal ke jamak. Jika subjek tunggal, itu akan membutuhkan kata kerja tunggal. Crafting smooth logical sentence of agreement, yang artinya yaitu membuat kalimat kesepakatan yang halus dan logis. Yang pertama yaitu collective noun, merupakan kata benda yang digunakan untuk menyatakan suatu nama, kumpulan, atau terdiri dari lebih satu anggota. Sebagai subjek, kata benda ini dapat singular atau plural tergantung konteks.
Jika anggota kumpulan melakukan hal yang sama secara serentak, maka kata benda ini dianggap sebagai suatu kesatuan subjek dengan singular verb. Sebaliknya, bila anggota dari kumpulan bertindak secara individual, maka dianggap sebagai subjek jamak dengan kata kerja jamak pula. Contohnya yaitu, she gave a bundle of rice to me. Yang kedua yaitu ada compound subject. Compound sentence merupakan dua subjek yang ada di dalam satu kalimat. Ada beberapa kondisi untuk menentukan kapan kita mengubah verb menjadi plural atau singular. Contohnya itu, father went to work and mother went to the market. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menonton video ini sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.